AI and blockchain. Pernahkah Anda berpikir, apa yang terjadi ketika sebuah sistem digital dapat mengambil keputusan, menjalankan strategi, dan memproses transaksi, tanpa menunggu instruksi manusia, tanpa bank, tanpa perusahaan pusat, dan tanpa izin siapapun? Saat ini, kita berada di ambang fase baru. Kecerdasan buatan bukan lagi sekadar menjawab pertanyaan atau menjadi asisten virtual. Ia mulai bergerak, berinteraksi, membaca pola miliaran data secara real-time, dan mengeksekusi keputusan ekonomi secara mandiri. Kita memasuki dunia di mana autonomous agents mengelola likuiditas tanpa trader, di mana smart contracts generasi baru menyesuaikan aturan berdasarkan kondisi pasar yang selalu berubah, dan di mana AI terdesentralisasi tidak lagi dikendalikan oleh segelintir perusahaan besar, tetapi dimiliki dan dijalankan oleh komunitas global. Ini bukan teori futuristik. Ini bukan eksperimen laboratorium. Ini adalah penggunaan nyata yang sedang berkembang cepat, fondasi dari fase berikutnya dalam ekonomi digital. Jika Anda siap melihat bagaimana teknologi ini bekerja dalam kenyataan, dan bagaimana ia mulai menggantikan cara lama yang kita kenal dari sistem keuangan tradisional, mari kita mulai. Karena pemahaman di bab ini akan menentukan siapa yang siap menyambut masa depan, dan siapa yang akan tertinggal. Agen AI otonom dalam keuangan digital. Di dunia keuangan digital yang terus berkembang, muncul satu jenis pelaku ekonomi baru, tidak pernah tidur, tidak punya emosi, dan tidak menunggu instruksi manusia. Mereka disebut autonomous AI agents. Ini bukan sekadar bot trading sederhana seperti di era lama. Ini adalah entitas digital yang mampu membaca data, memilih strategi terbaik, dan melakukan transaksi langsung di jaringan blockchain, sepenuhnya mandiri. Mereka menganalisis pergerakan harga, likuiditas, volatilitas, dan sentimen pasar global. Dan dalam hitungan detik, mereka dapat mengambil keputusan yang biasanya membutuhkan tim analis dan proses panjang. Tidak ada perantara, tidak ada bank, tidak ada izin dari pihak manapun. Hanya logika, data, dan eksekusi yang transparan. Yang membuatnya lebih menarik, agen-agen ini dapat diprogram dengan tujuan tertentu, layaknya seorang manajer investasi profesional, tetapi jauh lebih disiplin, lebih cepat, dan bekerja tanpa jeda 24 jam sehari. Contoh penerapannya sudah mulai terlihat jelas dalam dunia nyata. Ada agen kecerdasan buatan yang mampu menyeimbangkan portofolio likuiditas secara otomatis di protokol DeFi, mengatur ulang komposisi aset tanpa harus menunggu campur tangan manusia. Ada juga agen yang memantau risiko pasar secara real-time, dan langsung memindahkan aset ke tempat yang lebih aman sebelum volatilitas ekstrim terjadi. Dan ada agen lain yang terus mencari peluang yield terbaik di berbagai protokol, melakukan optimasi lintas jaringan tanpa satu klik pun dari penggunanya. Semua itu bukan lagi konsep futuristik. Itu sedang bekerja sekarang, mengubah cara aset digital dikelola dan bagaimana keputusan ekonomi dibuat. Ini level baru. Karena bukan hanya aset yang terdesentralisasi. Kecerdasan yang mengelola aset itu pun menjadi terdesentralisasi. Inilah awal era di mana aset digital benar-benar bekerja untuk pemiliknya, dengan kecerdasan yang terus belajar dari pergerakan pasar global. Dan yang paling menarik, ini baru permulaan. Smart Contracts 2.0 yang didukung AI. Smart Contract generasi pertama 1.0, pada dasarnya hanyalah mesin otomatis yang menjalankan instruksi tetap. Jika syarat A terpenuhi, maka jalankan B. Mereka tidak fleksibel, tidak adaptif, dan tidak punya kemampuan memahami konteks. Mereka bekerja seperti robot yang patuh pada aturan yang sudah ditentukan, tetapi tidak bisa menilai apakah waktu atau situasi telah berubah. Sekarang kita memasuki generasi baru, Smart Contracts 2.0, kontrak pintar yang terhubung dengan AI dan mampu memahami data real-time, membaca dinamika pasar, dan mengambil keputusan kompleks yang tidak mungkin dilakukan oleh sistem statis. Kita berbicara tentang kontrak yang tidak hanya mengikuti aturan, tetapi mampu menilai keadaan dan bereaksi secara cerdas. Bayangkan sebuah smart contract yang mampu menganalisis perubahan pasar global secara langsung, mendeteksi risiko yang muncul tiba-tiba, dan otomatis mengubah strategi sebelum kerugian terjadi. Bukan lagi sekadar menjalankan instruksi, tetapi menganalisa, menilai, dan bertindak secara mandiri. Dalam dunia DeFi, implementasinya mulai terlihat jelas. Ketika volatilitas naik tajam, Smart Contract 2.0 dapat langsung memindahkan likuiditas ke aset yang lebih aman tanpa perlu persetujuan manual. Ketika suku bunga di protokol lain lebih menguntungkan, kontrak dapat menyesuaikan strategi untuk mengejar hasil yang lebih optimal. Dan ketika sistem mendeteksi sinyal manipulasi pasar, kontrak bisa menghentikan transaksi sebelum kerugian massal terjadi. Inilah perbedaan antara otomatisasi dan kecerdasan. Smart Contracts 1.0 menjalankan perintah. Smart Contracts 2.0 memahami situasi.
Dan ketika kecerdasan digital bertemu dengan transparansi blockchain, kita mendapatkan sistem keuangan yang lebih aman, lebih cepat, dan jauh lebih efisien daripada apapun yang pernah kita miliki sebelumnya. Ini bukan lagi konsep futuristik. Ini sudah mulai diterapkan dalam protokol Web 3 modern, dan sangat mungkin menjadi standar baru infrastruktur finansial global. Pasar AI terdesentralisasi. Selama ini, akses terhadap AI kelas dunia hanya dimiliki oleh segelintir perusahaan raksasa. Mereka mengontrol model, data, harga, dan bahkan arah perkembangan teknologi. Jika kita ingin menggunakan AI tingkat tinggi, kita harus mengikuti aturan mereka, dan menyerahkan data pribadi tanpa pilihan lain. Kekuatannya terpusat, dan semakin besar ketergantungan dunia terhadap AI, semakin kuat pula kendali mereka atas kehidupan digital kita. Namun sekarang, muncul paradigma baru, Decentralized AI Marketplace. Sebuah ekosistem terbuka di mana model AI, dataset, dan computer power dapat dipertukarkan secara transparan tanpa harus bergantung pada big tech. Siapapun bisa berkontribusi, dan siapapun bisa mendapatkan manfaatnya. Bayangkan sebuah marketplace tempat peneliti dapat menjual model AI yang mereka bangun, pemilik data bisa mendapatkan kompensasi tanpa kehilangan kendali atas privasinya, pengguna dapat memilih model terbaik dengan harga kompetitif, dan computer power berasal dari jaringan global node independen, bukan dari satu pusat server raksasa. Semua berlangsung secara on-chain, transparan, terverifikasi, dan bebas manipulasi. Model yang paling efisien akan naik peringkat karena kualitasnya, bukan karena anggaran marketing yang besar. Dataset memiliki bukti kepemilikan dan bukti penggunaan yang jelas. Dan kekuatan komputasi didistribusikan, sehingga tidak ada lagi satu entitas yang dapat memonopoli akses. Inilah cara baru membangun ekosistem AI, lebih terbuka, lebih adil, dan lebih inovatif. Tidak lagi terbatas hanya untuk perusahaan multinasional, tetapi menjadi ruang bagi komunitas global, para developer, peneliti, akademisi, bisnis kecil, hingga individu kreator dapat berpartisipasi dan memperoleh reward nyata. Ini mengubah cara kita melihat AI, bukan lagi teknologi tertutup milik segelintir elit, tetapi kekuatan bersama yang membentuk masa depan ekonomi digital. Sistem rekomendasi berbasis AI di Web 3. Dalam dunia digital hari ini, sistem rekomendasi adalah jantung dari setiap platform besar, mulai dari e-commerce, streaming, aplikasi keuangan, sampai media sosial. Mereka menentukan apa yang kita lihat, apa yang kita beli, siapa yang kita ikuti, dan bahkan bagaimana kita memahami realitas. Namun di era Web 2, semua rekomendasi dibangun di atas eksploitasi data pribadi, pengawasan massal, dan algoritma tertutup yang dikendalikan sepenuhnya oleh platform raksasa. Kita tidak pernah benar-benar tahu mengapa satu konten muncul di depan kita, siapa yang diuntungkan dari rekomendasi tersebut, atau keputusan itu dibuat berdasarkan kebutuhan kita atau kebutuhan bisnis mereka. Hasilnya adalah ekosistem yang tidak transparan, di mana pengguna bukanlah pelanggan, tetapi produk yang diperjualbelikan. Di Web 3, pendekatan itu berubah secara fundamental. Dengan AI-driven recommendation systems yang berjalan secara terdesentralisasi, keputusan tidak lagi bergantung pada server tunggal yang menyimpan seluruh data pengguna. Sebaliknya, proses analisis dilakukan melalui model AI yang dapat memproses informasi secara privat dan terverifikasi, menggunakan teknologi kriptografik privasi seperti Zero-Knowledge Proofs. Artinya, rekomendasi dapat dibuat tanpa harus membuka atau menyerahkan data pribadi kepada siapapun. Data tetap milik pengguna, dan AI hanya melihat pola, bukan identitas. Hasilnya jauh berbeda. Rekomendasi menjadi lebih akurat karena berbasis perilaku nyata, bukan manipulasi iklan tersembunyi. Marketplace digital, platform DeFi, dan metaverse commerce dapat memberikan rekomendasi investasi, strategi yield, pilihan aset NFT, pengalaman virtual, dan peluang ekonomi secara objektif, bebas dari sponsor atau kepentingan tertutup. Tidak ada lagi pelacakan invasif, tidak ada profil rahasia, tidak ada filter algoritma yang menentukan apa yang boleh dan tidak boleh kita lihat. Bayangkan ketika sebuah protokol DeFi menyarankan strategi berdasarkan tingkat risiko yang transparan, bukan berdasarkan kepentingan platform. Metaverse Marketplace merekomendasikan aset yang benar-benar relevan, bukan yang paling banyak membayar iklan. Dan AI menyusun pengalaman digital personal tanpa satu pihak pun yang dapat memata-matai atau memanipulasinya. Inilah perbedaan besar antara algoritma Web 2 dan Web 3. Di Web 2, data Anda adalah komoditas. Di Web 3, data Anda adalah hak milik Anda sendiri. Sebuah sistem yang lebih jujur, lebih transparan, dan lebih menghargai privasi manusia. Dan yang paling penting, sebuah fondasi teknologi yang mengembalikan kendali digital kepada penggunanya. Kepemilikan data, privasi, dan AI tanpa pengetahuan. Salah satu revolusi terbesar dalam integrasi AI dan Web 3 adalah perubahan radikal tentang siapa yang sebenarnya memiliki data.
Selama 2 dekade terakhir di era Web 2, setiap klik, setiap transaksi, setiap perilaku online direkam, disimpan, dianalisis, dan dimonetisasi oleh platform besar tanpa transparansi. Kita diberi ilusi bahwa data kita dilindungi melalui kebijakan privasi panjang, tetapi kenyataan sebenarnya adalah, kita bahkan tidak tahu di mana data kita berada, siapa yang mengaksesnya, atau untuk tujuan apa ia digunakan. Kita tidak pernah diberi pilihan. Kita hanya menjadi sumber bahan bakar bagi model ekonomi yang menjadikan manusia sebagai produk. Di dunia baru ini, pendekatan itu berubah secara fundamental. Melalui Zero Knowledge AI dan kriptografi modern, model kecerdasan buatan dapat memproses dan menganalisis informasi tanpa harus memiliki atau melihat data mentah pengguna. Artinya, identitas tidak perlu diserahkan, data sensitif tidak perlu dibuka, dan kita tidak perlu mempercayai perusahaan raksasa untuk menjaga data tetap aman. Seluruh proses terjadi secara terenkripsi. Hasilnya dapat diverifikasi dan dibuktikan akurasinya, tetapi isi data yang dianalisis tetap sepenuhnya privat. Disinilah konsep kedaulatan data sovereignty akhirnya menjadi realitas, bukan jargon pemasaran teknologi. Pengguna mempertahankan kontrol penuh atas identitas digitalnya. AI hanya boleh mengakses bagian data yang diperlukan untuk menghasilkan keputusan objektif, tanpa melihat keseluruhan informasi pribadi. Tidak ada lagi profiling massal, tidak ada pengawasan tersembunyi, tidak ada manipulasi algoritma berdasarkan kepentingan komersial. Sebaliknya, data berubah menjadi aset yang dapat dimiliki, aset yang hanya digunakan ketika Anda memberikan izin, dan aset yang bisa ditokenisasi sebagai bagian dari ekonomi digital berikutnya. Singkatnya, jika di Web 2 data adalah produk, maka di Web 3 data adalah hak milik. Dan ketika AI mampu bekerja tanpa mengorbankan privasi, kita akhirnya mendapatkan dunia digital yang jujur, transparan, dan berpusat pada manusia, bukan pada perusahaan yang mengendalikan semuanya di balik layar. Aset digital dan metaverse dengan logika kepemilikan AI. Di dunia digital yang sedang tumbuh hari ini, aset tidak lagi terbatas pada bangunan fisik, tanah, atau bisnis tradisional. Kita memasuki era baru di mana sebuah aset dapat hidup, berpikir, dan menghasilkan nilai secara mandiri, berkat integrasi antara AI dan Web 3. Bayangkan sebuah aset digital di metaverse, sebuah toko virtual, ruang kreatif, lahan digital, atau karakter otonom. Dan sekarang, tambahkan kemampuan kecerdasan buatan yang bisa mengelola aset itu sendiri, mengambil keputusan ekonomi, berinteraksi dengan pengguna, dan menjalankan operasional selama 24 jam tanpa operator manusia. Ini bukan fantasi futuristik, ini adalah realitas yang mulai diterapkan. Dengan AI Ownership Logic, sebuah aset digital bisa mengelola kontrak sewa, menyesuaikan harga berdasarkan permintaan pasar, melayani pelanggan secara otomatis, dan bahkan mengambil keputusan strategis untuk meningkatkan keuntungan. AI dapat bertindak sebagai perwakilan pemilik dalam transaksi digital atau fisik, mengoptimalkan arus kas, dan mencari peluang yang paling efisien di berbagai platform. Kita sudah melihat bentuk awalnya, AI-driven virtual agents yang menjadi customer support di marketplace Web 3, NFT utilitas yang tidak lagi sekadar gambar statis, tetapi memiliki fungsi produktif seperti mengelola aset, tokenized real asset seperti properti, kendaraan, dan hak komersial yang dijalankan oleh agen otonom, hingga avatar digital yang dapat bekerja di metaverse dan menghasilkan pendapatan. Di lingkungan ini, identitas digital bukan lagi sekadar tampilan visual, ia menjadi entitas ekonomi yang cerdas dan mandiri. Dan karena kepemilikan dicatat di blockchain, aset tersebut tidak bisa dimanipulasi, tidak bisa dipalsukan, dan dapat dipindahkan dengan aman tanpa perantara. Inilah definisi baru dari kepemilikan, aset yang bukan hanya disimpan, tetapi aset yang bekerja untuk pemiliknya. Aset yang terus berkembang, belajar, dan berkontribusi pada ekonomi digital global. Kita sedang memasuki kelas ekonomi baru, di mana manusia, AI, dan aset otonom hidup berdampingan dalam ekosistem produktif. Bukan lagi sekadar memiliki aset, tetapi mengelola sebuah sistem yang mampu menciptakan nilai secara berkelanjutan. Dan mereka yang memahami perubahan ini sejak awal akan menjadi yang paling siap ketika dunia bergeser ke arah ekonomi berbasis kecerdasan. Wawasan utama dan langkah selanjutnya. Kita baru saja melihat bagaimana kecerdasan digital telah bergerak dari teori menjadi kekuatan ekonomi nyata, mengelola likuiditas, menjalankan strategi, dan menciptakan nilai tanpa campur tangan manusia. Autonomous agents, smart contracts generasi baru, dan marketplace AI mulai membentuk fondasi bagi sistem keuangan global yang lebih transparan, lebih efisien, dan benar-benar terdesentralisasi. Ketika data, identitas, dan kepemilikan digital dicatat di blockchain, kita mendapatkan model ekonomi baru, tidak bergantung pada bank, tidak tunduk pada perusahaan raksasa, dan tidak dikendalikan oleh algoritma tertutup. Untuk pertama kalinya, kekuatan digital kembali kepada penggunanya. Namun perjalanan ini baru permulaan. Pertanyaan besar kini muncul.
Bagaimana identitas digital akan bekerja dalam ekonomi global tanpa batas? Bagaimana privasi dapat dipertahankan tanpa menghambat inovasi? Dan bagaimana dunia mengelola tantangan besar ketika AI dan blockchain terhubung pada skala yang belum pernah terjadi sebelumnya? Semua itu akan kita bahas di bab berikutnya. Jika Anda ingin memahami bagaimana transformasi ini akan mempengaruhi pekerjaan, keamanan, kebebasan digital, dan ekonomi global, jangan berhenti di sini. Lanjutkan ke video berikutnya. Karena mereka yang memahami perubahan ini sejak awal, akan menjadi yang paling siap menyambut masa depan.